Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di sini Devin Putra Suciono dari kelas 10 TP3 nomor presensi 8. Nama saya Daniel Arya Bidaya, XTP 3, absen 6. Saya Danu Brahmaswara, kelas XTP 3, absen 7. Saya Dimas Saputra, XTP 3, nomor absen 9. Saya Faris Nopal Aziz dari kelas 10 TP 3, absen 10. Ya, jadi di video kali ini adalah video proyek ujian semester dari mata pelajaran, yaitu yang pertama sejarah, yang kedua seni budaya, dan yang ketiga adalah pendidikan Pancasila pada semester 1 SMK Katolik Santo Mikael Surakarta. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Selamat siang semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu letak Museum Sangiran yang ada di Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan sejarah Museum Sangiran yang berdiri pada tahun 1977. Daerah situ Sangiran merupakan pusat kehidupan bagi manusia purba pada zaman prasejarah. Area situs ini merupakan jejak tinggalan yang sudah berumur 2 juta hingga 200 juta tahun yang lalu dan masih dapat ditemukan hingga saat ini. Dan yang ketiga saya akan menjelaskan koleksi-koleksi yang ada di Museum Sangiran ini. Yang pertama kita dapat menemukan lapisan tanah yang berumur 1,8 juta tahun lalu. Dan yang kedua informasi perjalanan Sangiran dari laut, rawa, dan yang terakhir hingga ke daratan. Dan kita juga dapat menemukan fosil-fosil dan juga artefak-artefak dari manusia purba dan juga fosil hewan purba di sini. Dan yang terakhir kita juga dapat menemukan patung manusia purba yang berjenis Homo erectus. Oke, jadi sebelum lanjut ke itu kita akan serahkan pada teman kita, ke Dimas. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang lapisan tanah purba. Apa sih itu lapisan tanah purba? Di sini terletak lapisan tanah purba berusia 1,8 juta tahun yang lalu. Merupakan batas antara rawa dan laut. Merupakan lapisan lava vulkanik paling tua di Sangiran. Hasil aktivitas erupsi Gunung Lawu. Ya dulu menyebutnya bukan Gunung Berapi tapi Lawu Purba. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di ruang pamer 1 atau display area 1 yang berisi tentang kekayaan Sangiran. Yuk. Oke teman-teman, di sini kita sudah sampai di fosil-fosil hewan bertanduk herbivora. Hewan ini hidup di Sangiran sekitar 700 hingga 300 tahun yang lalu ketika lingkungan Sangiran masih berupa padang rumput yang luas. Mereka menggunakan tanduknya yang kuat dan besar untuk menggugurkan ranting dan daun makanannya sebagai senjata mempertahankan diri dari musuh dan digunakan untuk menarik perhatian betina. Buaya merupakan salah satu hewan yang tidak berevolusi sejak dahulu, menguasai di sepanjang aliran sungai dan rawa-rawa. Sejak 20 juta tahun yang lalu, merayap menyusuri Himalaya dan menyeberang Selat Sunda. Predator sungai spesialis hewan-hewan kecil yang diperkirakan panjang tubuhnya dapat mencapai 6 meter ini di Jawa dijuluki Gavialis bengawanicus. Ini adalah tulang tengkorak dari hewan tersebut. Ini ada spesies bernama Crocodylus siamensis yang kini masih menguasai perairan Thailand, Vietnam, Kalimantan, dan Jawa dan dapat tumbuh hingga 7 meter. Ini berarti yang itu sama ini masih hidup sampai sekarang? Masih. Oke, terima kasih. Lanjut.
Oke, di selanjutnya kita ada tulang betulang gajah atau yang disebut anatomi stegodon. Stegodon mewariskan fosil paling lengkap dibanding fosil gajah purba lain yang pernah hidup di Sangiran. Fragmen-fragmen fosilnya seperti hendak menuturkan tentang sejenis makhluk nan perkas pada zamannya. Di contoh ini kita bisa melihat tulang betulang. Contohnya yaitu gading, tengkorak, rahang bawah, tulang hasta, tulang pengubil, tulang lengan, tulang paha, tulang kering, tulang jari, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang panggul. Selanjutnya kita akan ke 3 generasi gajah. Simpulan dari identifikasi temuan berbagai fosil menunjukkan bahwa di Sangiran pernah menjadi hunian 3 generasi gajah purba, yaitu Mustadon, Stegodon, dan Elephant. Oke teman-teman, jadi di sini ada fosil dari kuda sungai purba atau biasa disebut dengan Hippopotamus. Rangka Hippopotamus ini merupakan cetakan dari fosil yang ditemukan pada formasi pucangan berusia 1,2 juta tahun di Burukan, Sangiran. Rekonstruksi rangka Hippopotamus ini merupakan sumbangan dari pemerintah Prancis kepada Museum Situs Manusia Purba Sangiran. Oke teman-teman, jadi di sini adalah jejak samudra Sangiran purba. Di kala Pliocene 2,4 juta tahun lalu, seperti bagian Jawa lainnya, permukaan Sangiran masih tertutup lautan. Selain ikan dan penyu, bermacam siput dan kerang diduga pernah mendiami lautan Sangiran. Selama 1,6 juta tahun, jejak laut tercium di Sangiran, sehingga pergerakan lempeng benua, turunnya muka laut, dan aktivitas gunung api menjadikan Sangiran daratan sepenuhnya selama 800.000 tahun silam. Oke, selanjutnya di sini ada Stepa Sangiran, yaitu mata rantai kehidupan. Di lingkungan Stepa Sangiran pada masa Kabuh menjadi lingkungan hidup paling elok bagi berbagai jenis tanaman dan hewan. Keanekaragaman hayati ini membentuk mata rantai makanan sempurna dengan kehadiran predator puncak harimau. Di sini ada contohnya, ada tulang dari harimau purba, yang kedua ada babi purba, yang ketiga yaitu ada badak purba. Jadi ini merupakan alat bantu masif. Golongan alat bantu ini berukuran besar dan tebal. Ini merupakan alat engineering yang digunakan pada zaman purba. Contohnya kapak penetak, kapak perimbas chopper, proto kapak genggam, dan bola batu. Ini biasanya digunakan untuk memburu hewan. Ini adalah evolusi homonin. Pertama dimulai dari Australopithecus africanus dari 3,3 juta tahun yang lalu sampai 2,1 juta tahun yang lalu. Dan ini sudah Homo habilis dari 22,4 juta sampai 1,5 juta tahun yang lalu. Ini ada Australopithecus boisei dari 2,3 juta sampai 1,2 juta tahun yang lalu. Sedangkan ini ada Homo erectus dari 1,8 juta sampai 100.000 tahun yang lalu. Ini adalah Cro-Magnon dari 40.000 tahun yang lalu sampai 10.000 tahun yang lalu. Dan ini Homo sapiens dari 200.000 tahun yang lalu sampai sekarang. Oke teman-teman, jadi di sini kita bisa melihat proses evolusi menuju manusia modern. Oke, yang pertama di sini dari spesies yang bernamanya Tarsier, kedua menjadi Lemuria, yang ketiga Drypopithecus, kemudian menjadi Ramapithecus, Ardipithecus ramidus, Australopithecus robustus, Australopithecus africanus. Dan di sini sudah mulai menjadi Homo habilis, yang sini Homo erectus. Di sini ada Neanderthals, dan yang terakhir spesies terakhir di sini Homo sapiens. Ya, di sini merupakan ada alat-alat yang digunakan saat manusia purba melakukan sesuatu. Di sini contohnya ada alat serpih,
lancipan, dan spatula. Di sini merupakan bagian dari engineering yang kita pelajari di SMK Katolik Santo Mikael Surakarta. Tetapi yang kita gunakan masih modern dan di sini merupakan alat-alat yang digunakan saat zaman purba. Teman-teman, lanjut yang kedua, di sini kita bisa melihat fosil yang sudah berumur 500 juta tahun, dan ini boleh dipegang ya teman-teman, tapi jangan diangkat, hanya dipegang saja. Oke, di situ ada penjelasannya. Lanjut Dimas. Nah, di situ ada penjelasannya bahwa itu adalah rang atas gajah purba yang kita kenal dulu, seperti bentuknya kayak mamut itu teman-teman, kalau kalian tahu teman-teman. Jadi ini juga ada penjelasannya. Nah, ini kita pegang nggak apa-apa ya teman-teman, soal ini. Nah, ini ada gading gajah purba, sangat besar teman-teman. Teman-teman, di sini kita bisa melihat replika zaman dulu. Di situ ada tulisannya ya teman-teman, berburu atau diburu. Jadi Homo erectus adalah makhluk yang tampil tangkas berburu secara berkelompok. Mereka tak gentar bersaing dengan predator lain yang lebih ganas. Ini kita bisa melihat ilustrasinya di sini. Para makhluk purba zaman dahulu, manusia purba zaman spesies Homo erectus yang melawan. Ini ada sebuah replika macan yang sangat besar ya teman-teman, yang bersaing untuk mendapatkan hasil buruan seperti yang dituliskan itu, pemburu atau diburu. Maaf teman-teman. Oke, lanjut yang ini adalah replika bagaimana kehidupan Homo erectus zaman kejayaan atau kemasan zaman dulu. Menurut kelompok kami, teori nenek moyang yang ada di Indonesia yaitu teori out of Africa. Di Afrika lah jalur Homo sapiens dilahirkan, dan sejak saat itu mereka keluar Afrika dalam berbagai gelombang migrasi, di mana mendiami sudut-sudut dunia yang belum terjangkau sebelumnya. Bentuk-bentuk Homo spesies di awal di luar Afrika hanya dianggap sebagai spesies terpisah yang kemudian punah. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk mewawancara salah satu penjual yang ada di Museum Sangiran ini. Kalau boleh tahu dengan siapa Ibu? Nama saya Hertini, Mas. Oke, izin bertanya ya Bu saya. Iya, Mas. Jadi soal mata pelajaran seni budaya sini kan kerajinan ya Bu. Iya, berarti. Berhubung di sini soalnya kan kalau seni tari kan adanya cuma Sabtu Minggu, jadi saya pindah ke sini aja. Oh iya. Saya kalau boleh tahu di sini ada kerajinan apa saja Bu? Nah, yang terkenal? Yang itu namanya batu posel atau batu indah bertuah, Mas. Kalau boleh tahu yang mana Bu? Indah bertuah yang ini untuk bikin patung sangiran. Ini, oh ya, itu gantungan kunci ya Bu? Sangiran. Ini kayak gini. Nah. Itu berarti asli ya Bu? Iya, dari asli itu? sini kerajinan, Kerajinan. tapi dulu lumpur sama daun jadi posel. Kalau boleh tahu selain itu ada apa lagi Bu? Yaitu kerang-kerang posel itu penemuan juga Kerang-kerang dari ini? tanah Oh, erosi iya. ditemukan. Ini kerang ini. Nah, ini sama ini sinwit, namanya sinwit. Oh, sinwit, oke. Ini batu bulat juga ada, namanya kerang posel, keong posel juga ada. Oke, berarti kerajinan ya Bu? Asli Kalau Bu? ini asli, kalau Asli. yang kerajinan Oh, yang batu ini, indah oke. bertuah. Kalau dari kayak pipet-pipet gini itu asli dari atau bukan Bu? Gading Iya, atau apa gitu? dari Bu? sini juga. Kalau gading nggak bisa dijual, Nggak bisa? dilarang Oke, sama oke. pemerintah. Kalau yang gini-gini tulang-tulang saya Tulang-tulang nggak boleh? bisa dijual. ya. Oke. Kalau ini kayu ya Bu? Ini namanya kayu kelor. Kayu Oh kelor. iya, tahu. Kalau ini juga asli Bu, ini taring itu gitu? kerajinan aja. Kerajinan sebenarnya? Iya. Oke. Oke. Posel dibikin kerajinan gitu aja. Oke ya. Ya, jadi sekiranya seperti itu aja lah Bu. Iya. Terima kasih ya Ya, Bu. sama-sama. Mas. Nilai-nilai yang bisa diambil dari hasil observasi yang bisa dikaitkan dengan pelajaran Pancasila adalah kita bisa mengetahui tentang kehidupan nenek moyang kita di masa lampau
dan kita bisa menghargai peninggalan-peninggalan nenek moyang kita pada masa lalu.